adik-adik, apa kabarnya nih di rumah? Pasti kalian semua baik-baik aja kan? Oh iya kak, akhir-akhir ini aku sering banget loh disuruh di rumah. Emangnya ada apa sih kak? Kan sekarang ini di dunia lagi ada virus kak. Virus itu yang sangat kecil banget, gak bisa terlihat kak. Virus? Berarti itu akan menyakiti tubuh kita ya kak? Terus apa sih yang harus kita lakukan kak? Kita harus cuci tangan, kita harus tetap jaga kebersihan dan tetap di rumah kak. Oh, walaupun seperti itu, kita juga nggak boleh loh lupa akan ibadah, ya nggak kak? Nah betul tuh, sekarang kita ibadah yuk. Ayo, tapi sebelum itu kita saat teduh dulu di tempat masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Kita angkat satu pujian. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita angkat pujian ini dengan bangkit berdiri. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih atas anugerah, atas berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama denganmu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami agar setiap ibadah yang kami panjatkan boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih semangat kan memuji nama Tuhan? Kita akan memuji nama Tuhan dengan sebuah pujian. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya,
Tadi kita sudah memuji Tuhan dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Adik-adik juga berdoa ya di rumah. Kita mulai berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah merasakan dan menikmati pertolongan dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga Tuhan kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kami yang mendengar maupun kami yang menyampaikan, biarlah kami boleh sama-sama belajar tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kakak mengajak adik-adik membuka Alkitabnya dulu. Kita hari ini ayat firman Tuhan kita terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kakak akan membacakannya bagi adik-adik semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah adik-adik, hari ini kita belajar firman Tuhan, dan tentunya minggu-minggu kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung dan juga sudah merayakan Paskah. Nah sekarang kita juga masih di dalam momen-momen Paskah ini, kita juga akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu ketika Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah dikubur waktu itu pada hari yang ketiga, murid-murid Tuhan Yesus belum tahu kalau Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka ada yang lupa, sehingga ketika waktu itu Maria Magdalena pergi ke kubur. Nah di saat Maria Magdalena pergi ke kubur, dia melihat bahwa batu di pintu kuburan itu sudah terguling, dan dia segera berlari ke dalam kubur. Dia hendak melihat Tuhan Yesus. Namun ternyata adik-adik, Tuhan Yesus tidak ada di kuburan itu. Justru ada malaikat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ketika Maria Magdalena pergi dari situ, dia terkejut dan dia menceritakan kepada para murid. Namun banyak murid-murid yang belum percaya. Tetapi akhirnya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan mereka menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Wah, sukacita yang besar adik-adik, dan kakak juga sangat senang bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah menang dan juga mengalahkan maut. Nah adik-adik, kita belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu bangkit memberikan hidup baru bagi kita. Dia memberikan hidup yang berkemenangan bagi kita adik-adik, dan kakak juga, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan hidup baru bersamaan dengan kebangkitannya. Nah, apa itu hidup baru adik-adik? Hari ini kita belajar ketika Tuhan Yesus sudah mau mati menggantikan kita dari hukuman dosa, dan juga dia menggantikan kita dari berbagai penderitaan, itu karena dia mengasihi kita. Dia mengasihi adik-adik dan juga kakak. Dia mengasihi kita semua. Karena kasihnya itu dia mengorbankan dirinya, dia mati di atas kayu salib. Tetapi bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit membawa kemenangan. Adik-adik, kita semua sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus, yaitu diberikan hidup yang baru. Untuk itu, saat ini Tuhan menginginkan supaya kita memiliki hidup yang baru. Contohnya adik-adik, mungkin selama ini hidup kita mungkin sering melakukan kesalahan. Contohnya kita mungkin sering nakal, tidak taat, apalagi ya mungkin selama ini kita tidak jujur kepada papa mama, atau sering melawan.
Dan juga apalagi ya, ya mungkin selama ini kita males berdoa, males bersyukur, males apalagi disuruh hafal ayat firman Tuhan. Mungkin selama ini kita, saya males, saya capek, ngapain sih saya harus ibadah, ngapain sih saya harus hafal ayat atau bangun pagi berdoa sama Tuhan Yesus. Mungkin dari kemarin-kemarin mungkin kita males atau kita sering lupa. Tetapi sekarang kita belajar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah Tuhan berikan bagi kita, memberikan kita hidup yang baru, yaitu supaya kita mulai mengubah hidup kita, mengubah kelakuan kita, cara kita ngomong. Mungkin yang tadinya kita malas, kita harus sekarang mulai rajin. Apalagi yang tadinya mungkin kita sudah malas-malas berdoa, baca firman Tuhan, hafalkan ayat, atau memuji Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini sebagai ucapan syukur kita atau sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus, mari kita membuat Tuhan Yesus senang, membuat Tuhan Yesus senang melihat kita. Wah, kita mulai rajin berdoa, apalagi rajin baca Alkitab, menghafalkan ayat, memuji Tuhan. Meskipun sekarang kita di rumah, kita nggak bisa ke gereja atau nggak bisa ke sekolah minggu dulu karena ya virus sedang ada di mana-mana. Jadi kita juga jangan berhenti kita untuk memuji Tuhan, apalagi untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus memberi kita pengharapan, ya. Pengharapan istilahnya kalau sekarang ini mungkin kalau kita tidak memiliki pengharapan, mungkin kita hidupnya biasa-biasa saja, males-malesan, mungkin ya santai-santai, bangunnya siang, belajar juga males-malesan. Nah, tetapi pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita yaitu pengharapan hidup, yaitu kita memiliki semangat kembali untuk hidup dengan baik, mempergunakan waktu kita, bahkan kita harus lebih bertanggung jawab lagi, lebih bersemangat lagi, bersukacita lagi. Meskipun di rumah, adik-adik harus tetap mengingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Contohnya di rumah saat ini, ya mungkin adik-adik bilang, saya di rumah terus, mungkin males, bangunnya boleh siang, atau nggak belajar nggak apa-apa, kan nggak ada sekolah, kan nggak ke sekolah. Nah, adik-adik, bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau ketika kita pun di rumah, kita harus tetap melakukan tugas-tugas kita. Contohnya kita harus belajar, meskipun belajarnya juga online, ataupun tugasnya mungkin yang ngajarin papa dan mama di rumah. Nah, tapi kita nggak boleh malas-malesan, kita harus tetap rajin belajar di rumah. Itu juga yang Tuhan mau. Tuhan tidak suka anak yang mungkin males-malesan. Terus ada lagi nih adik-adik, karena sekarang kan di rumah terus, boleh gak sih bangun siang? Nah, adik-adik sebagai orang-orang yang bersukacita, yang sudah menang, sebagai orang-orang yang diberikan hidup yang baru, kita juga harus tetap bangun pagi adik-adik. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa belajar tepat waktu, supaya juga kita bisa tetap mungkin berolahraga di rumah, supaya kita bisa menjaga kesehatan, kan, supaya kita tidak mudah sakit. Nah, adik-adik menggunakan setiap waktu, bahkan setiap kesempatan supaya kita gunakan dengan baik, karena kita bersemangat sebab Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita kembali memiliki semangat. Jadi adik-adik di rumah juga harus tetap semangat belajar, semangat mengerjakan tugas, semangat ibadah, semangat baca Alkitab, semangat berdoa, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Sudah bangkit bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik dan juga kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu juga tetap semangat. Meskipun di rumah gak bisa keluar, mungkin gak bisa main, gak bisa ketemu teman-teman, tetapi kita tetap semangat mengerjakan tugas-tugas kita. Semangat untuk tetap beribadah. Jangan lupa nanti kita menghafalkan ayat ini ya. Kita bacakan sekali lagi. Kakak akan membacakannya. Adik-adik yang punya Alkitab juga boleh membacakannya ya, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini. Kakak akan membacakannya bersama-sama, yaitu terdapat dari 1 Petrus 1 ayat 3.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ingat adik-adik dan kakak juga, kita memiliki hidup yang baru, hidup yang berpengharapan. Kita jadinya harus lebih bersemangat lagi dari sebelumnya, lebih bersemangat lagi untuk kita melakukan setiap tanggung jawab kita, meskipun di rumah saja kita tetap melakukannya dengan sukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Oke adik-adik, itu saja ceritanya hari ini. Kita akan berdoa. Adik-adik juga berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah Tuhan perdengarkan bagi kami, sebab kami tahu bahwa Tuhan mati bagi kami untuk menggantikan kami dari hukuman dosa. Tuhan juga bangkit memberikan hidup yang baru bagi kami, supaya kami boleh menggunakan hidup kami lebih baik lagi. Kami juga percaya Tuhan, ketika Tuhan bangkit, Tuhan memberikan pengharapan, sukacita, semangat baru bagi kami semua. Kami juga yang di rumah saja, kami boleh tetap semangat Tuhan. Ajarlah kami dan juga Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terus menolong kami sehingga kami boleh memiliki semangat, dan juga biarlah Tuhan juga menolong kami Tuhan, bahwa kami boleh mempergunakan setiap waktu kami, terlebih Tuhan ketika kami di rumah, kami juga boleh tetap bersuka cita dan juga memiliki semangat karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah menyertai ibadah kami, sudah memberkati kami melalui pujian dan juga firman Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan juga akan selalu menyertai kami. Setiap hari kami akan jalani, lewati bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Adik-adik semangat ya memuji Tuhan ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya, tetapi adik-adik jangan lupa harus tetap rajin berdoa dan baca Alkitab di rumah. Dan juga adik-adik jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan kalian ya. Kalian juga harus tetap terus belajar dan mengandalkan Tuhan. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.